Allah sangat mencintai orang-orang yang terus bertaubat. Salah, taubatin lagi. Salah, taubatin lagi. Salah, taubatin lagi. Sampai kita merasakan titik jenuh dalam bermaksiat dan kembali kepada taubat. Nah, bagaimana mendorong supaya kuat pengaruh taubatnya? Satu, kata para ulama mengatakan, ketika Anda terdorong berbuat maksiat karena dorongan syahwat itu, bayangkan saat itu diwafatkan oleh Allah. Maaf Ustaz, izin bertanya, saya langsung ke pertanyaannya. Saya sering melakukan hal yang tidak semestinya. Saya menyadari akan hal itu salah. Namun lagi-lagi saya melakukan kesalahan atau dosa tersebut dosa tersebut. Terlebih susah dalam mengendalikan syahwat dikarenakan pengalaman buruk yang pernah saya alami di waktu sebelumnya. Apakah saya masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki semuanya Ustaz? Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Orang-orang yang mau kembali kepada Allah dengan taubat itu, maka lakukanlah ketika ia sadar ia salah, segera taubat. Ya. Jadi taubat itu jangan ketika Anda kerjakan, misalnya terjadi lagi Anda simpulkan enggak diterima. Jangan begitu. Maksudnya terus taubati sampai di titik Anda menyesali itu. Jangan berhenti. Ya. Makanya disebutnya dengan tawab. Allahnya menerima tawab, hambanya menghadap tawab. Jamaknya tawabin. Nah, orang yang terus begitu dicintai oleh Allah. Dalilnya mana? Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-222. 222. Kan? Innallaha yuhibbut tawwabina. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah sangat mencintai orang-orang yang terus bertaubat. Salah, taubatin lagi. Salah, taubatin lagi. Salah, taubatin lagi. Sampai kita merasakan titik jenuh dalam bermaksiat dan kembali kepada taubat. Nah, bagaimana mendorong supaya kuat pengaruh taubatnya? Satu, kata para ulama mengatakan, ketika Anda terdorong berbuat maksiat karena dorongan syahwat itu, bayangkan saat itu diwafatkan oleh Allah. Itu cara menghentikannya. Ya. Ada dorongan syahwat nih. Ya, ketika akan terfikir untuk melakukan, bayangkan, rasakan bagaimana kalau diwafatkan saat itu. Nah, itu akan menghentikan seketika. Ya, seketika itu akan berhenti. Nah, setelah itu bagaimana? Cari suhbatus sholihin, bergaul dengan orang soleh yang menghindari lingkungan tadi. Ya, kalau tayangan, hilangkan tayangannya, ganti dengan yang baik-baik. Bacaan, mulai hilangkan yang buruk, ganti dengan yang baik. Untuk menemukan itu, bergaul dengan orang soleh. Lihat, Anda pelajar di kampus, cari orang soleh. Ya, temani dia terus. Temani supaya mendapatkan bagian dari kesolehannya. Setelah itu latihan selanjutnya yang pertama salat. Karena salat itu kuncinya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal. Nah, syahwat itu munculnya dari fahsya. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok dan lain sebagainya, itu dari syahwatnya fahsya. Pencegah utamanya adalah salat. Maka dalam sujud mohonkan khusus kepada Allah supaya bisa dibimbing, diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengendalikan syahwatnya. Satu, taubat jangan berhenti, optimis terus. Yang kedua, rasakan kalau akan terfikir berbuat maksiat akan diwafatkan. Yang ketiga, cari teman yang soleh. Yang keempat, sholat optimalkan. Yang kelima, latihan puasa. Gitu ya. Sebab puasa itu paling efektif untuk bisa mencegah maksiat. Ya, Anda kalau syahwat sedang muncul, sedang puasa, nggak akan dilakukan. Berat untuk melakukan itu. Minimal pertama takut batal puasanya. Takut batal, kesananya lagi, itu akan terbiasa. Ya, akan terbiasa. Ya, yang biasa buka juga kalau puasa kan memang setengah-setengah dulu. Ya, kan dulu pernah saya waktu di Kalimantan ada cerita dari Sumedang. Preman taubat, pensiun. Kemudian dia puasa. Ya, begitu dia lewat, lihat rumah makan tuh. Rumah makan kok buka? Wah, jiwanya muncul lagi, datang ke situ gebrak. Pak, apa nggak tahu ini waktunya puasa? Jangan begini dong, tutup katanya. Tutup. Jangan kelihatan orang, tutup. Begitu ditutup, udah selesai, es teh manis satu Pak. Rupanya dia cuma sanggup sampai siang. Tapi alhamdulillah kan sudah mulai kan. Besoknya tambah lagi. Makanya sebelum nanti masuk Ramadan, nanti kita belajar. Ya, di awal bulan ya, di Tanah Kusir. Kita akan belajar, salah satunya adalah latihan puasa sunnah. Itulah sebabnya nanti kenapa Sya'ban Nabi banyak puasa.